Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Waljaningsi dengan NIM 21032110084. Saya dari kelas Agribisnis D. Di sini saya akan memenuhi suatu tugas dari mata kuliah kewarganegaraan tentang peran pendidikan Indonesia untuk menghadapi tantangan Indonesia tahun 2030 hingga 2045. Di video kali ini saya mengambil referensi dari suatu jurnal karya Mariani Andarusni Alfansyur tahun 2021 tentang pendidikan Indonesia dan kesiapannya menghadapi bonus demografi. Pendidikan merupakan suatu istilah yang familiar dengan kehidupan manusia. Pendidikan bisa diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan dengan sadar serta tersistem, di mana tujuan dari pendidikan ialah guna memperoleh derajat hidup yang tinggi. Perubahan sosial mempunyai hubungan dekat dengan pendidikan yang ada pada dinamika pertumbuhan seseorang, ataupun proses sosial pada aspek yang lebih kompleks. Pendidikan juga mempunyai tujuan guna memberikan peningkatan kualitas individu yang mempunyai ketakwaan serta keimanan kepada Tuhan, berkepribadian mandiri, berbudi pekerti luhur, tangguh, kreatif, cerdas, disiplin, mempunyai etos kerja, bertanggung jawab, profesional, sehat jasmani dan rohani, serta produktif. Pada tahun 2030 hingga 2045 merupakan tahun di mana bangsa Indonesia diprediksi memperoleh bonus demografi. Hal ini memberikan penjelasan jika negara Indonesia masih mempunyai waktu yang banyak untuk mempersiapkan penduduk yang berumur produktif, guna berperan dalam memanfaatkan bonus demografi ini. Bonus demografi ini muncul pada saat struktur masyarakat dengan jumlah umur yang produktif, yaitu umur kisaran 15 hingga 64 tahun sangat banyak, sedangkan jumlah masyarakat yang berusia muda telah semakin menurun, serta proporsi masyarakat yang berumur lanjut tidak begitu banyak. Hal ini tentunya termasuk sebuah hal yang baik di mana negara Indonesia bakal memperoleh profitabilitas di bidang ekonomi yang terjadi karena menurunnya rasio ketergantungan sebagai hasil aktivitas menurunnya kasus bayi yang meninggal, serta menurunnya fertilitas yang berjangka panjang. Akan tetapi, bonus demografi ini tidak akan memberi manfaat jika tidak disiapkan beberapa hal, seperti melakukan peningkatan kualitas SDM, menambah jumlah lapangan pekerjaan yang dilakukan penyesuaian dengan kualitas SDM yang ada. Di sini, pemerintah juga menjalankan berbagai usaha untuk menghadapi masa bonus demografi dengan melakukan berbagai upaya meliputi. Yang pertama, pemerataan pendidikan. Yang kedua, di sisi lain, Departemen di bidang kebudayaan serta pendidikan mencanangkan pendidikan kependudukan guna memberi kesadaran, pengetahuan, serta perilaku mengenai beberapa komponen yang terdapat pada demografi serta kependudukan. Yang ketiga yaitu pengembangan soft skill melalui persekolahan. Dan yang terakhir, penguatan karakter Pancasila. Nah, disinilah di penguatan karakter Pancasila, bonus demografi menjanjikan generasi unggul dengan masa usia produktif. Hal ini harus didukung adanya penguatan karakter Pancasila yang menjadi identitas asli dari warga negara Indonesia. Karakter Pancasila tersebutlah yang harus dilakukan penguatan karakter. Karakter Pancasila ini bersumber dari olah rasa, olah karsa, dan olahraga yang akan diwujudkan dalam nilai-nilai berikut. Karakter yang bersumber dari olah hati antara lain beriman dan bertakwa, jujur, amanah, adil, tertib, taat peraturan, bertanggung jawab, berempati, berani, mengambil resiko, pantang menyerah, rela berkorban, dan berjiwa patriotik. Yang kedua, karakter yang bersumber dari olah pikir, antara lain cerdas, kritis, kreatif, inovatif, ingin tahu, produktif, berorientasi iptek, dan reflektif.
Dan yang ketiga, karakter yang bersumber dari olahraga, antara lain bersih, sehat, sportif, tangguh, andal, berdaya lahan, bersahabat, kooperatif, determinatif, kompetitif, ceria, dan gigih. Dan karakter yang keempat yaitu bersumber dari olah rasa dan olah karsa, antara lain kemanusiaan, saling menghargai, gotong royong, kebersamaan, ramah, hormat, toleransi, nasionalis, peduli, kosmopolit, mengutamakan kepentingan umum, cinta tanah air, bangga menggunakan bahasa dan produk Indonesia, dinamis, kerja keras, dan beretos kerja. Dengan demikian, berdasarkan pendapat di atas bahwa karakter inilah yang harus dikembangkan melalui persekolahan. Nilai-nilai inilah yang akan memperkuat karakter Pancasila. Bonus demografi ini membawa dampak positif terhadap perubahan dan penguatan identitas bangsa. Kemudian bonus demokrasi merupakan suatu peluang atau potensi jika pemerintah bisa menyiapkan lapangan kerja. Sugiarto memberikan penjelasan jika dengan melakukan pekerjaan, maka bonus demografi bisa digunakan dengan maksimal. Namun, jika tidak menjalankan pekerjaan, maka bonus demokrasi tersebut tidak bisa memberikan manfaat dan juga malah bisa memunculkan bahaya. Di negara Indonesia ini, pendidikannya tengah mengalami perkembangan untuk memberikan jawaban terhadap tantangan dunia, khususnya untuk revolusi industri 4.0 dan juga society 5.0. Di dalam hal tersebut mengajarkan supaya implementasi pendidikan wajib dijalankan dengan sifat demokrasi dan bersifat adil, serta tidak bersifat diskriminasi dengan senantiasa menjunjung tinggi HAM, nilai kultural, nilai agama, dan keberagaman bangsa. Nah, dari penjelasan saya tadi sudah memberikan contoh peran pendidikan kewarganegaraan untuk menghadapi tantangan Indonesia tahun 2030-2045. Apabila ada kesalahan kata maupun sikap, saya kurang lebihnya mohon maaf. Semoga penjelasan di video saya kali ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.